Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahwa Ainunisa Nur Aisyah. Saya perwakilan dari tim Poltekkes Kemenkes Bandung jurusan Farmasi akan sedikit memaparkan mengenai produk kami, yang ini adalah Helmori Eye Mole Gel. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai produk kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang ini adalah di tim saya, terdapat saya dan teman saya, yaitu ada Anizila Syahla, kemudian ada Fir Permata Putra, dan saya sendiri Zahwa Ainunisa Nur Aisyah. Ya. Untuk selanjutnya, ini terdapat latar belakang dari pembuatan produk kami, yaitu Helmori Eye Mole Gel. Jadi, sebagai pendahuluan, wajah merupakan bagian tubuh pertama yang dilihat oleh seseorang. Oleh karena itu, perlunya kita untuk menjaga bagian dari wajah kita agar bisa tampil lebih percaya diri. Kemudian bagian utama yang pertama kali dilihat oleh seseorang dari fitur wajah kita adalah mata, karena mata merefleksikan kepercayaan diri. Namun, mata ini merupakan organ yang sensitif sehingga dapat terjadi beberapa kejadian atau kondisi tertentu yang tidak diharapkan, yaitu seperti adanya timbul kerutan, kemudian timbulnya lingkaran hitam di area sekitar mata. Nah, kedua hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu ada faktor usia, kemudian ada faktor stres dan kurang tidur, atau bisa juga disebabkan oleh genetik. Untuk selanjutnya, bagaimana untuk menangani ketiga kondisi yang terlihat pada layar tersebut? Ini terdapat ada lingkaran mata, kemudian ada puffy eyes, dan kerutan. Ini biasanya menggunakan kosmetik. Namun, untuk kosmetik ini memiliki harga yang relatif mahal, kemudian biasanya dibuat dari bahan-bahan kimia yang berpotensi untuk menimbulkan alergi atau efek samping tertentu karena dioleskan langsung pada bagian bawah mata, begitu. Ya, kemudian untuk sebagai alternatifnya, Indonesia juga memiliki banyak sumber daya alam, diantaranya yaitu yang tertera pada slide ini terdapat buah mengkudu dan dari biji bunga matahari atau yang kita kenal sebagai kuaci, mungkin seperti itu ya. Namun dari kedua tanaman ini sebagai kosmetik yang kami formulasikan dalam kesempatan ini menjadi Eye Mole Gel. Untuk selanjutnya, ini terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai kedua bahan aktif dari kedua tanaman yang kami gunakan. Untuk yang pertama, ini terdapat Helianthus annus atau minyak biji bunga matahari. Ini mengandung vitamin E, kemudian mengandung asam linoleat dan asam oleat yang dapat melembabkan kulit, memperbaiki skin barrier, dan mencerahkan kulit. Kemudian untuk selanjutnya terdapat buah mengkudu atau Moringa citrifolia. Buah mengkudu ini mengandung senyawa antioksidan, antibakteri, dan anthraquinone sehingga dapat memicu pembentukan kolagen yang dapat menjaga elastisitas kulit dan juga dapat mencegah terjadinya kerutan pada kulit, termasuk juga pada bagian bawah mata. Kemudian selanjutnya ini merupakan produk kami. Produk kami dari kedua zat aktif tersebut diformulasikan menjadi Eye Mole Gel, itu adalah emulsi dan gel. Alasan pemilihan sediaan Eye Mole Gel ini adalah karena sediaan ini dapat mudah terabsorpsi dalam kulit, kemudian kedua zat aktif dapat menembus lapisan kulit karena diformulasikan dalam bentuk emulsi namun juga gel, sehingga kedua zat aktif dapat terikat dalam suatu sistem formula namun dapat tetap melewati skin barrier, begitu sehingga dapat mencapai reseptor atau titik kerjanya sehingga dapat mengakibatkan atau menimbulkan aktivitas farmakologi. Kemudian karena dibentuk dalam Eye Mole Gel juga, tidak hanya emulsi saja, ini relatif nyaman dan acceptable saat penggunaan karena tidak terasa greasy atau terasa berminyak begitu karena diformulasikan dari emulsi dan gel, sehingga pada saat diaplikasikan juga terasa dingin. Kemudian untuk formulanya sendiri, ini terdiri dari beberapa zat, yaitu yang pertama ada ekstrak buah mengkudu, kemudian ada minyak biji bunga matahari, kemudian kami juga menggunakan beberapa emulgator, Initwin dan Span, kemudian gelling agent, emollient dan humectant sebagai pelembut dan pelembab kulit, kemudian juga terdapat eksipien lain seperti pelarut dan preservatif.
Untuk selanjutnya ini adalah cara penggunaan dari produk kami. Jadi bagaimana untuk menggunakan Aemol Gel ini? Untuk Helmori Aemol Gel ini dapat digunakan hanya dengan 3 cara saja. Yang pertama yaitu dengan mengeluarkan Aemol Gel dari dalam kemasan sebesar kacang hijau seperti yang tertera pada slide. Kemudian yang kedua itu diaplikasikan secara merata dari bagian dalam mata ke arah luar, ya, dari sebelah sini kemudian ke arah sini seperti yang tertera pada slide. Kemudian setelah itu dapat dibiarkan hingga meresap dan digunakan saat malam hari apabila akan digunakan sehari sekali. Dipastikan juga saat pengaplikasiannya diusahakan merata dan tangan sebelum menggunakan Aemol Gelnya diusahakan dalam kondisi higienis. Gitu. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai produk Helmori Aemol Gel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pembuatan Helmori Aemol Gel dimulai dengan optimasi basis Aemol Gel terlebih dahulu, di mana optimasi ini dilakukan dengan pembuatan sediaan tanpa menambahkan zat aktif. Untuk formula basis Aemol Gel ini antara lain ada minyak biji bunga matahari, ada propilen glikol, ada gliserin, metilparaben dan propilparaben, karbomer, trietanolamine, kemudian natrium metabisulfit, twin 80, span 80, dan aquades. Setelah dilakukan penimbangan bahan, dilakukan pengembangan gelling agent di mana karbomer 1% dan 2%. Karena optimasi ini dilakukan variasi konsentrasi gelling agent yaitu karbomer sebanyak 1% dan 2%. Pertama-tama dibuat gelling agent, dikembangkan karbomer dengan aquades dan ditambahkan trietanolamine secukupnya hingga pH netral, karena karbomer akan mengembang pada pH netral dan membentuk gel pada pH netral. Selanjutnya dilakukan pencampuran fase minyak yaitu minyak biji bunga matahari dan span 80 dan diaduk hingga homogen. Selanjutnya dilakukan pelarutan bahan metilparaben dan propilparaben dilarutkan dalam propilen glikol, kemudian natrium metabisulfit dilarutkan dalam sisa air, di mana selanjutnya dilakukan pencampuran fase air dengan bahan-bahan yang sudah dilarutkan terlebih dahulu, yaitu gliserin dengan metilparaben dan propilparaben yang sudah dilarutkan dalam propilen glikol, kemudian natrium metabisulfit yang sudah dilarutkan dalam sisa air, dan twin 80. Selanjutnya, fase minyak dan fase air secara terpisah dipanaskan di dalam water bath sampai suhu 60 derajat Celcius. Dilakukan pemanasan, dilakukan pencampuran fase minyak dan fase air sampai membentuk emulsi, kemudian emulsi dicampurkan secara sedikit-sedikit dan diaduk secara cepat ke dalam gelling agent hingga homogen. Setelah dilakukan optimasi, dilakukan pembuatan sediaan di mana terlebih dahulu dilakukan pengeringan simplisia, buah mengkudu yang sudah diiris kecil-kecil dikeringkan di dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah 24 jam, simplisia diangkat dari oven.
Selanjutnya dilakukan perajangan simplisia dengan menggunakan blender, di mana simplisia buah mengkudu yang sudah dikeringkan di blender hingga membentuk serbuk yang halus. Selanjutnya dilakukan proses ekstraksi, di mana untuk simplisia dan pelarut itu perbandingannya adalah 1:10. Simplisia dilarutkan dalam etanol 70%. Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi, yaitu simplisia direndam selama kurang lebih 24 jam dalam pelarutnya. Setelah diperoleh ekstrak cair, maka dilakukan pemangkatan ekstrak dengan rotary vacuum evaporator pada suhu dan tekanan yang sesuai. Karena pelarut yang digunakan adalah etanol 70%, maka suhu yang kami gunakan untuk evaporasi adalah 50 derajat Celcius dan tekanan yang kami gunakan untuk evaporasi adalah 170 bar. Ekstrak dievaporasi hingga membentuk ekstrak kental dan tidak terdapat lagi sisa pelarut dalam ekstrak cair. Selanjutnya dilakukan penimbangan bahan. Bahan-bahan yang kami gunakan dalam formula Helmori Imo Gel antara lain minyak biji bunga matahari 4,5%, ekstrak mengkudu 1%, propilen glikol 5%, gliserin 5%, metil paraben 0,18%, propil paraben 0,02%, karbomer 1% berdasarkan formula yang sudah kami optimasi terlebih dahulu. Trietanolamin secukupnya, natrium metabisulfit, twin 80 dan span 80 secukupnya hingga memenuhi HLB butuh minyak biji bunga matahari yaitu 7 dan Aquades sampai 100%. Dengan penimbangan bahan, setelah dilakukan penimbangan bahan dilakukan pencampuran fase minyak dan fase air. Untuk natrium metabisulfit merupakan bahan yang harus dilarutkan terlebih dahulu ke dalam sisa air. Dilakukan pencampuran fase air yang terdiri dari ekstrak buah mengkudu, kemudian metil dan propil paraben yang sudah dilarutkan terlebih dahulu, gliserin, dan natrium metabisulfit yang sudah dilarutkan dalam sisa air. Selanjutnya, fase air dan fase minyak yang sudah dicampurkan terlebih dahulu dipanaskan di dalam water bath hingga suhu 60 derajat Celcius. Dilakukan pembuatan gelling agent yaitu karbomer 1%, dikembangkan dalam Aquades sesuai dengan kelarutannya. Setelah fase air dan fase minyak dipanaskan, dilakukan pencampuran fase air dan fase minyak di dalam mortir panas hingga membentuk emulsi yang ditandai dengan terbentuknya warna putih susu. Selanjutnya dilakukan pembuatan emul gel, yaitu dengan mencampurkan emulsi ke dalam gelling agent dan digerus sampai homogen. Selanjutnya dilakukan penambahan trietanolamin sehingga diperoleh massa emul gel. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah proses filling dan evaluasi.